Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan membahas tokoh Toshiko Izutsu. Ini adalah tokoh orientalis. Untuk pertama, itu ada biografi tokoh, lalu ada latar belakang pendidikan, setelahnya ada pemikiran tokoh dan respon masyarakat. Baik, kita ke biografinya dulu. Beliau ini memiliki nama lengkap Toshiko Izutsu, tanggal lahir 4 Mei 1914 di Tokyo, Jepang. Dan beliau meninggal pada 1 Juli 1993 di Kamakura, Kanagawa, Jepang. Mohon maaf karena memang agak susah penyebutannya. Lalu kita beralih ke pendidikan dan karir beliau. Pada pendidikan awal Toshiko Izutsu ini, beliau memulai pendidikan tingginya di Universitas di Tokyo. Lalu ia memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi. Namun tiba-tiba minatnya beralih pada bidang agama. Lalu beliau melanjutkan studinya dalam bahasa Arab, Persia, dan Islam di Universitas Keiko. Di Universitas Keiko ini beliau meneliti lebih dalam tentang filsafat dan mistisisme Islam. Lalu pada karir akademiknya beliau tuh menyandang gelar profesor di Universitas Keiko dan mengajar bahasa Arab dan studi Islam. Pada pengajaran di universitas lain, Izutsu juga mengajar di bagian studi Islam di Pakistan. Lalu selanjutnya pemikiran Shishiko Izutsu terhadap Al-Quran. Beliau itu kan sarjana Jepang yang menguasai filsafat pada studi Islam. Baru pemikirannya beliau terhadap Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Al-Quran dipandang sebagai wahyu murni dari Allah, wahyu yang diterima Nabi Muhammad dalam 3 cara, yaitu dengan cara komunikasi, berbicara, dan melalui utusan. Yang kedua, ada bahasa Al-Quran, diturunkan sebagai bahasa Arab yang bahasa Arab yang dipilih sebagai penyampaian pesan kepada Allah. Lalu yang ketiga, tekstualitas Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai teks yang dianalisis melalui pendekatan struktural dan kontekstual. Analisis semantik digunakan untuk memahami makna kata-kata dalam konteks yang lebih luas, mengungkap pandangan dunia terhadap Al-Quran. Lalu selanjutnya respon tokoh muslim terhadap pemikiran Toshiko Izutsu. Yang pertama, tokoh muslim Abdullah Said, beliau menegaskan bahwa non-muslim tidak memiliki otoritas menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran membutuhkan kesolehan dan syarat-syarat khusus, termasuk orang-orang muslim yang menjalankan agama Islam. Lalu menurut Muhammad Said, non-muslim boleh menyumbangkan pemikiran mereka terhadap penafsiran Al-Quran secara akademis. Jadi tidak boleh secara non-akademis. Lalu penafsiran akademis dari non-muslim tidak dapat diterima secara ilmiah, tetapi dapat dijadikan landasan amalan sebagai umat Islam. Mengapa para tokoh Islam menyebutkan bahwa Izutsu ini tidak boleh menafsirkan? Karena Izutsu sendiri memeluk agama Buddha hingga akhir hayatnya. Jadi beliau tidak memiliki otoritas untuk menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu dipeluk oleh agama Islam. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari saya tentang tokoh Izutsu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.